Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga dalam kondisi sehat, dalam kondisi bahagia bersama keluarga tercinta. Sholat adalah kewajiban umat muslim sedunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan bentuk rasa syukur kita terhadap Sang Khalik. Dan sholat adalah tiang agama. Sholat juga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan sholatlah di awal waktu. Berbicara tentang sholat, tentu ada satu kegiatan yang wajib kita lakukan sebelum melaksanakan sholat. Dan ini sangat penting, karena tanpa kegiatan ini, sholat kita tidak sah. Berwudu. Wudu ada 4 bagian yang wajib di dalamnya. Yang pertama adalah membasuh muka dengan cara air kita tadang dengan kedua tangan kita, lalu kita banjurkan sampai bagian ini menyentuh kuping. Bagian wajib yang kedua adalah tangan dengan cara mengumpulkan air lalu membasuhnya dari ujung jari sampai ke siku. Sebelah kanan dilakukan yang sama dengan tangan sebelah kiri, dikumpulkan, dibasuhkan dari ujung jari sebelah kiri sampai ke siku. 1 kali sudah cukup, 3 kali batas maksimal. Bagian yang ketiga adalah kepala. Kepala dikumpulkan airnya di kedua telapak tangan, lalu dibuang. Setelah itu dibasuhkan dari kening ke belakang, kembali lagi ke depan, dan basuhkan kedua kuping kita. Untuk yang akhwat bisa dengan dibuang airnya, dibasuhkan ke kening saja jika tempat umum. Dan bagian yang terakhir adalah kaki, sebatas mata kaki kanan dan kaki kiri. Kemudian disempurnakan dengan doa setelah wudhu. Saudaraku yang dirahmati Allah, sholat ternyata punya manfaat yang luar biasa untuk kesehatan tubuh kita. Mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut. Dari gerakan takbiratul ihram, yakni berdiri tegak, mengangkat kedua tangan sejajar telinga atau sejajar dengan dada, lalu melipatnya di depan. Ternyata gerakan tersebut baik untuk melancarkan aliran darah dan getah benih, serta memperkuat otot lengan. Gerakan ini juga bermanfaat ketika mengangkat kedua tangan, otot bahu meregang dan membuat aliran darah kaya dengan oksigen menjadi lancar dan otot jadi tidak kaku. Selain itu, posisi berdiri dengan berat badan bertumbuh pada telapak kaki bisa merangsang titik-titik akupunktur. Ketika gerakan ruku sempurna dengan tulang belakang lurus dan posisi kepala lurus dengan tulang, sehingga segelas air di atasnya nggak tumpah. Kesempurnaan posisi ruku baik untuk fungsi tulang belakang atau corpus vertebrae sebagai penyangga tubuh dan pusat saraf. Nah,
Manfaat gerakan sholat selanjutnya adalah baik untuk menjaga sistem pencernaan, duduk iftirosh dan tawaruk atau duduk di antara dua sujud. Di sini kita bisa mendapat penekanan dinding perut sejajar dengan ginjal sehingga mengoptimalkan fungsi ginjal. Kemudian menggerakkan isi perut ke bawah dan akhirnya membantu proses pencernaan jadi lebih baik. Selanjutnya, manfaat sholat pada bagian sujud dapat membantu mengalirkan darah ke otak dengan lebih baik dan lancar. Karena ketika bersujud atau ketika menungging dengan bertumpu pada kedua tangan, lutut dan kaki serta dahi yang menempel, maka aliran darah menuju otak meningkat serta aliran getah badan dipompa ke bagian leher dan perut. Sujud yang menempel di lantai ternyata juga baik untuk mengendorkan saraf sujudan, mencegah pusing dan juga migrain. Dan gerakan sholat mampu mengembalikan posisi tulang belakang menjadi normal ketika sujud. Badan dari belakang rata ke depan, meluruskan tulang belakang dan meregangkan otot hingga rongga perut mengecil. Yang terakhir adalah manfaat gerakan sholat pada salam di akhir sholat. Maka otot di sekitar leher dan kepala jadi lebih rileks serta menyempurnakan aliran darah di kepala. Dan gerakan sederhana ini bisa mencegah sakit kepala. Manfaat gerakan sholat baik juga untuk kesuburan wanita, yaitu dapat diperoleh dari gerakan ruku dan sujud. Keduanya baik untuk kesuburan atau fertilitas dan kesehatan organ kewanitaan. Kemudian pada bagian payudara membentuk lebih baik dan memperbaiki fungsi kelenjar air susu. Masih soal wanita, pinggul dan pinggang terangkat hingga merasakan kontraksi penuh akan melatih organ di sekitar perut untuk mengejan lebih dalam. Hal ini baik untuk persalinan lebih mudah, otot perut kuat dan lebih elastis, serta mempertahankan organ perut kepada tempatnya kembali atau fiksasi. Ketika duduk iftirosh atau duduk di antara dua sujud, terjadi proses memperbaiki organ reproduksi di daerah perineum. Bukan hanya untuk para kaum hawa, ternyata gerakan sholat juga baik untuk mencegah impotensi pada kaum pria. Saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana kita bisa merasakan manfaat yang luar biasa dari gerakan sholat untuk kesehatan kita sehari-hari? Tentunya gerakan demi gerakan kita nikmati, kita resapi secara mendalam dengan bacaan dan rukun yang sudah ditetapkan dalam hadis dan Quran. Semoga video ini bermanfaat. Semoga kita bisa memperbaiki sholat kita, terutama wudhu kita. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur panjang yang berkah dunia dan akhirat, juga keluarga kita. Jaga kesehatan, tetap semangat, tetap tersenyum, jangan lupa bahagia, jangan lupa berdoa. Terima kasih untuk menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.